Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar, nikmat iman dan Islam. Kita telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim. Kita berdoa kepada Allah supaya hamba-hamba Allah yang lain dimudahkan oleh Allah untuk menjadi seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepadanya. Marilah kita senantiasa berusaha mencari kebenaran, menelusuri kebenaran, walaupun pada hakikatnya kebenaran itu sudah ada. Al-haq itu sudah ada, kebenaran yang datang dari Allah. Marilah kita berusaha mempertahankan kebenaran atau al-haq itu. Semoga kita istiqamah berada di jalan yang benar. Agar seseorang istiqamah berada di jalan yang benar, hendaklah dia senantiasa belajar. Hendaklah dia berusaha keluar dari kubangan kebodohan. Karena syaitan, karena iblis memanfaatkan kebodohan seseorang dalam menyesatkan seseorang itu. Maka kita akan membahas sebuah judul, setan memperdaya orang-orang jahiliyah. Tentu kita berharap dari kajian kita, semoga sebahagian kita atau kaum muslimin pada umumnya tidak terperangkap ke dalam perilaku-perilaku kaum jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Ada sebuah kamus umum yang banyak dijadikan rujukan, yakni diantaranya Wikipedia dalam bahasa Indonesia. Jahiliyah itu bahasa Arab. Ya, terjemahnya adalah konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Makkah berada dalam kebodohan, ketidaktahuan, garis miring kebodohan. Akar istilah jahiliyah adalah bentuk kata kerja, yakni kata kerja pertama pada kata jahala, yang memiliki arti menjadi bodoh, bersikap bodoh, atau tidak peduli. Kemudian dalam syariat Islam yang dimaksud dengan jahiliyah adalah ketidaktahuan atau kebodohan akan petunjuk ilahi. Dan kondisi kebodohan ini merujuk pada situasi bangsa Arab kuno, yaitu pada masa masyarakat Arab pra-Islam, sebelum diutusnya seorang Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pengertian khusus jahiliyah, yakni keadaan seseorang yang tidak memperoleh bimbingan Islam dan Al-Quran. Nah ini, kalau dengan pengertian ini, bisa saja di zaman sekarang ada seseorang yang masuk kategori
berada dalam kejahiliahan. Nah, kalau tetap bertahan dalam keadaan jahiliyah, nah maka dia berpotensi besar untuk diperdaya oleh syaitan, oleh iblis dan bala tentaranya. Kalau dalam kitab Talbis Iblis ada sebuah pembahasan dengan judul Zikru talbisihi alal jahiliyah. Talbis iblis terhadap kaum jahiliyah. Qala al-musannif dzakarna kaifa labisa alaihim fi ibadatil asnam. Kami telah menyebutkan sebelumnya bagaimana iblis mentalbis para penyembah berhala. Karena di sini Imam Ibnul Jauzi menyebutkan, kami telah menyebutkan bagaimana talbis iblis terhadap penyembah berhala. Kita ikuti terlebih dahulu bagaimana talbis iblis terhadap para penyembah berhala. Qala al-musannif kullu mihnatin labisa biha iblis 'ala nasi fasababuha al-mailu ila al-hissi wal i'rad an muqtadal aqal. Imam Ibnul Jauzi berkata, setiap talbis iblis terhadap manusia itu sebabnya adalah kecenderungan terhadap rasa tanpa memperdulikan lagi akal. Hati-hati ya. Ternyata iblis memanfaatkan rasa. Bukankah hari ini sebahagian orang rela melanggar syariat dengan alasan rasa? Nanti nggak enak kalau kita nggak ikut. Betul nggak? Nanti apa kata orang kalau kita nggak ikut berbuat salah gitu. Karena kadang-kadang kesalahan itu dilakukan oleh satu masyarakat atau mayoritas masyarakat. Ketika ada kita sendiri, 2 orang, satu keluarga kita tidak ikut-ikutan, maka kita dianggap asing, dianggap tidak bermasyarakat. Nah, kalau yang ini imannya tidak kuat, ya, apalagi suka mendahulukan rasa, bukan berarti tidak memiliki perasaan. Tapi kadang seseorang mengukur sesuatu hanya dengan perasaan saja. Maka akhirnya dimanfaatkan oleh iblis rasa itu. Nanti gimana ya? Nanti nggak enak. Nanti kita dianggap ini dan itu. Yaudah ikut aja lah. Nah, ikut jadinya. Nah, begitu cara syaitan memanfaatkan kelemahan kita. Sehingga ikut-ikutan walaupun bertentangan dengan akal. Mungkin sebelumnya sudah pernah kita singgung pembahasan bagaimana talbis iblis terhadap para penyembah berhala. Akan tetapi saya akan bacakan kesimpulan Imam Ibnul Jauzi. Bagaimana iblis memperdaya orang-orang yang menyembah berhala. Karena Rasulullah SAW dan bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahkan ajaran Islam, mendakwahkan tauhid, kan berjumpa dengan orang-orang yang menyembah berhala. Di sekeliling Ka'bah juga sebelum kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ditemukan banyak berhala. Bahkan iblis halus mainnya. Ya, dibisikkannya sehingga orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, "Ma na'buduhum." Mereka tetap mengakui Tuhan itu adalah Allah. "Ma na'buduhum." Kami tidak menyembah berhala itu. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu hanya sebagai perantara antara kami dengan Allah. Padahal beribadah kepada Allah tidak melalui perantara. Nah, terkadang ataukah perilaku ini sampai kepada umat hari ini? Kadang iblis membisikkan kepada seorang hamba, kamu itu seorang hamba yang berlumuran dosa, kamu tidak layak minta langsung pada Allah, minta sama gurumu. Walaupun gurumu sudah mati, minta sama dia, ya Allah, ya guru, tolong sampaikan pada Allah, aku ada hajat nih. Ya, nah begitu iblis, begitu syaitan dalam mempermainkan keyakinan umat. Qala Syekh Abdul Farad rahimahullah, berkata Syekh Abdul Farad rahimahullah, fanzur kaifa tala'aba syaitan bihaula'i wa dhahaba bi'uqulihim fanahatu bi'aidihim ma'abaduhu wa ma ahsana ma'abal haqqu subhanahu wa ta'ala asnamahum faqala alahum arjulun yamshuna biha
Am lahum aydin yabtishuna biha, am lahum a'yunun yubsiruna biha, am lahum adhanun yasma'una biha. Perhatikanlah kata Imam Ibnul Jauzi, Abul Faraj, bagaimana setan mempermainkan orang-orang itu, yakni orang-orang jahiliyah, sehingga akal mereka tidak berfungsi sebagaimana layaknya. Mereka memahat sendiri apa yang mereka sembah. Alangkah tepatnya celaan yang disampaikan oleh Allah kepada mereka atau terhadap berhala-berhala mereka, yakni apakah berhala-berhala itu mempunyai kaki yang dengan kaki itu mereka bisa berjalan? Apakah berhala-berhala itu mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan kuat? Atau mempunyai mata yang dengan itu ia bisa melihat? Atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Allah membongkar aib, Allah menampakkan aib dan kelemahan yang selemah-lemahnya para berhala-berhala itu. Dia memang dibuat seperti sosok sesuatu, sosok makhluk, tapi kata Allah, apakah dia bisa berjalan menggunakan kakinya? Apakah tangannya itu bisa memegang sesuatu dengan erat? Apakah matanya bisa melihat? Am lahum adhanun yasma'una biha, atau mereka memiliki telinga? Berhala-berhala itu bisa mendengar dengan telinganya itu? Tentu jawabannya sama sekali tidak. Wa kanatil isyarah ila al-ibad, ay antum tamshuna wa tubshituna wa tubsiruna wa tasma'una wal asnamu ajizatun an dzalika wa hiya jamadun wa hum hayawan fa kaifa ubidat tamun naqis au fa kaifa abadat tamun naqis. Ini adalah sebuah isyarat. Andai kata mereka bisa berfikir, sebuah isyarat yang ditujukan kepada makhluk. Andai kata mereka sedikit saja bisa berfikir, antum, kalian wahai orang yang memiliki akal, kalian bisa berjalan menggunakan kaki kalian. Kalian bisa memegang erat dengan tangan-tangan kalian. Kalian bisa memandang dengan mata kalian. Kalian bisa mendengar dengan telinga kalian. Sedangkan berhala-berhala itu sama sekali tidak mampu. Bahkan dia kaku. Bagaimana mungkin hamba yang sempurna menyembah kepada makhluk yang sangat tidak sempurna? Akal sehat akan berkata begitu. Mana mungkin kita yang sehat ini, yang Allah sempurnakan penciptaannya, memiliki kaki bisa digunakan untuk berjalan, memiliki tangan bisa digunakan untuk memegang, memiliki mata bisa dipergunakan untuk melihat, memiliki telinga bisa dipergunakan untuk mendengar. Lantas kita yang cukup panca indera kita ini terus menyembah benda mati, maka akal akan mengatakan tidak masuk akal, bodoh sekali. Jahiliyah itu artinya kebodohan, tapi dalam bahasa kita diperhalus. Apa bahasa halusnya? Ketidaktahuan. Sebetulnya gara-gara diperhalus itu orang merasa nyaman-nyaman saja dalam kejahiliahan. Padahal kata jahil itu kan rendah sekali tuh. Dalam bahasa Arab jahil ya jahil, bodoh artinya. Tapi kalau kita terjemahkan karena ketidaktahuan, bisa saja orang tidak berusaha keluar dari lumpur kebodohan. Kenapa? Karena sebutannya kan tidak mengerikan. Kalau sebutannya mengerikan, jelek, maka orang akan berusaha lepas dari kengerian dan kejelekan itu. Dia akan mencari yang nyaman, yang baik-baik, yang terhormat.
Maka jemaah yang dimuliakan Allah, iblis memperdaya mereka sehingga mereka tidak lagi mempergunakan akal sehatnya. Walau tafakkaru la'alimu annal ilaha yasna'ul asya. Sekiranya mereka mau saja sedikit berpikir, tentu mereka tahu bahwa yang disembah itu adalah pencipta segala sesuatu. Annal ilaha yasna'ul asya. Sesungguhnya yang disembah itu yang menciptakan segala sesuatu. Wala yusna', bukan yang diciptakan. Yang disembah itu yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Ini gelas air, karena dia sangat istimewa, ya, syaitan memperdaya, berarti air ini sangat bermanfaat dalam kehidupan seseorang, maka sembahlah air, katanya. Nah, begitu syaitan mempermainkan orang-orang bodoh. Wa yajma' wa laysa bimajmu'. Pencipta itu yang mengumpulkan, bukan dia yang dihimpun atau dikumpulkan. Wa innama yanbaghi lil insan an ya'buda man sana'ahu la ma sana'ahu. Maka selayaknya lah bagi manusia menyembah yang menciptakannya, bukan menyembah yang dia ciptakan. Faham? Selayaknya bagi manusia yang menggunakan akal sehat, dia menyembah yang menciptakannya, bukan menyembah yang diciptakannya. Umpamanya kita buat kue enak, ya, kita sembah kue itu, maka ini tidak masuk akal. Ya, gitu. Iblis melanjutkan talbisnya terhadap orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Zikru talbisihi ala abidin nar wasyams wal qamar. Qala al-musannif qad labisa iblisu ala jama'atin fahassana lahum ibadatan nari wa qalu hiyal jauhar alladhi la yanbaghi al-alam anhu wa min hahuna zuyyina ibadatu syamsi. Lihat cara iblis memperdaya orang-orang bodoh, sehingga mereka menggiring manusia supaya menyembah api. Api sifatnya panas, matahari panas atau dingin? Panas. Apa kata iblis? Api itu adalah sebuah benda, suatu benda yang sangat dibutuhkan di muka bumi ini. Adalah benda yang tidak lain melainkan orang butuh padanya. Maka bermula dari sini. Terjadilah penyembahan terhadap matahari. Wa dzakara Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan, annahu lamma qatala qabilu habila wa haraba min abihi Adam ila al-Yaman atahu iblis faqala lahu inna habil inama qubila qurbanuhu wa akalathu an-nar li'annahu kana yakhdumun nar wa ya'buduha fansab anta naran takun laka wa li'iqabik. Hati-hati ya, kalau bodoh itu memang mudah dipelesetkan dan dirayu oleh syaitan. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa ketika Qabil membunuh saudaranya Habil, setelah dia membunuh saudaranya Habil, dia lari dari bapaknya Adam, lari ke Yaman. Ketika seseorang membunuh, dia tenang atau gelisah kira-kira? Pasti dia gelisah, guncang. Hati-hati kalau seseorang sedang gelisah, sedang guncang,
dia akan mudah dimanfaatkan oleh setan, oleh iblis. Hati-hati kita ketika sedang guncang, bahasa sekarangnya galau, maka dia akan dimanfaatkan oleh syaitan, akan diarahkan ke sana kemari. Maka saya mengimbau, jika ada kawan kita yang galau, rangkul dia sebelum dirangkul oleh iblis. Kalau ada kawan-kawan kita yang futur, selagi kita mampu, rangkul dia kembali sebelum dia dirangkul oleh setan. Qabil itu anak siapa? Anak Nabi Adam, anak Nabi pertama. Dia membunuh saudaranya. Apa kata iblis? Ya, iblis mendatanginya di Yaman. Inna habila innama kubila qurbanuhu wa akalathu nar li'annahu kana yakhdumun nar wa ya'buduha. Iblis membisikkan, wahai Qabil, tahu tidak kamu sebab diterimanya korban Habil dan sebab terbakarnya atau dimakan api korbannya itu? Korbannya diterima, tandanya diterima, dimakan oleh api. Tahu tidak katanya? Karena Habil itu dahulu melayani api dan menyembah api. Mungkinkah? Tidak mungkin. Tapi karena Qabil sedang galau, merasa bersalah karena telah membunuh saudaranya, dalam keadaan amarah, dirinya tidak terkendali. Ketika itu iblis membisikkan kepadanya, kamu tahu tidak? Saudaramu itu diterima korbannya dan korbannya dimakan oleh api. Itu sebabnya karena dulu dia melayani api dan menyembah api, atau menggunakan api dalam penyembahannya. Menggunakan api dalam penyembahannya. Maka buatlah api. Nah, lihat, digiring. Maka buatlah api, agar api itu menjadi milikmu dan orang-orang yang bersamamu di belakangmu. Maka Qabil membuat rumah api. Diikutinya bisikan iblis tadi. Fabana baitanarin fahuwa awwalu man nasaban nara wa abadaha. Akhirnya dia membuat rumah api. Dengan begitu Qabil lah orang yang pertama kali membuat penyembahan terhadap api. Al-Jahidh menuturkan, saya pernah baca Jahidh ini seorang kutu buku. Dikatakan dia jahidh karena matanya, biji matanya nonjol ke depan, disebabkan banyak membaca. Saya ingat penjelasan yang disampaikan oleh dosen ketika masih kuliah dulu. Suatu ketika dia lapar, dia minta makan pada ibunya, maka oleh ibunya dihidangkan setumpuk buku. Makalah ini. Karena apa? Karena memang kutu buku kerjaannya membaca. Kemarin saya membaca sebuah tulisan yang Masya Allah menarik dan mengandung pelajaran penting. Ternyata Jahidh ini disebabkan dia banyak membaca, dia memang pintar. Mudah-mudahan para ustadz kita yang ada di sini yang mengerti bahasa Arab mungkin akan faham. Yang lain nanti saya beri penjelasan. Seorang ahli nahu di zaman itu bertanya kepada Jahidh, halil dhabiyu ma'rifah am nakirah? Apakah al-dhabiyu ma'rifah atau nakirah, yakni isim ma'rifah atau isim nakirah? Maka dijawab oleh Al-Jahidh, in kana mashwiyan 'alal ma'idah fahuwa ma'rifah, wa in kana fi sahra fahuwa nakirah. Apakah az-zabiyu itu kan dalam bahasa Arab mana isim nakirah, mana isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu kalau pakai alif lam di depannya. Kalau isim nakirah itu masih samar-samar, yakni tidak ada alif lamnya. Ini Syekh bertanya az-zabiyu pakai alif lam di depan. Mestinya kan
Kalau sudah pakai alif lam di depan, nggak ditanya lagi. Dia sudah pasti itu ma'rifah, isim yang dikenal, terkenal gitu. Masih ditanya. Maka apa jawaban beliau? Kalau dia sudah dimasak dan berada di atas meja makan, maka dia itu ma'rifah. Tapi kalau masih di gurun pasir, dia nakirah. Maka apa kata imam ulama nahwu yang berkata, ma ra'aitu a'lam minka fin nahwi fi hadzal zaman, atau kama qala, aku tidak pernah melihat orang yang sealim kamu dalam nahwu pada zaman ini. Begitulah gambaran kepintaran Al-Jahid ini, karena memang beliau itu kutu buku sampai kalau bahasa Minang tabudu encak mato karena membaca banyak membaca. Kalau kini tabudu encak mato karena cari apa? Ya. Jadi berkata Al-Jahid, summa jaa wa jaa, namanya harus dilihat dalam terjemahan sebab dalam bahasa Arabnya Zadat siapa nih? Al-Jahiz mengatakan Zaradosta. Berkatalah Zaradosta. Al-Jahiz menuturkan berkata Zaradosta min Balakh, dari negeri Balakh. Wa huwa sahibul majus, dan dia adalah penyembah api. Fadda'a annal wahya yanzilu ilahi ala jabal Sailan. Zaradosta ini yang berasal dari Balakh, penganut agama Majusi, dia mengeluarkan pernyataan bahwa dia baru saja mendapat wahyu dari puncak gunung. Ya. Yakni dia menerima wahyu di puncak gunung Sailan. Lalu dia menyeru penduduk daerah itu. Kalau di Sumatera Barat seperti orang lahan panjang lah lebih kurang. Suhunya dingin. Dia menyeru sambil menakut-nakuti penduduk yang hidup di hawa dingin. Akan datang masa yang lebih dingin dari ini. Jadi katanya wahyu yang dia terima itu, akan datang masa yang lebih dingin dari kondisi hari ini. Wa syara'a li ashabihi at-tawaddu' bil abwal wa ghishyanil ummahat. Dia menakut-nakuti umat, ya, bahwa akan datang musim yang lebih dingin dari suhu sekarang. Oleh sebab itu dia membuat suatu syariat, hendaklah berwuduk dengan air kencing. Kan air kencing itu hangat. La ilaha illallah. Dan lendir-lendir perempuan katanya. Maka orang yang bodoh-bodoh itu, bila disesatkan oleh syaitan, mereka akan melakukan perbuatan aneh-aneh, akan mengatakan, melontarkan kata-kata yang aneh-aneh. Dahulu di Jakarta saya pernah mendapatkan sebuah buletin yang dicetak sangat bagus, ya, supaya tahan lama. Dalam buletin itu judulnya Kisah Mati Suri Guru Kita. Ketika gurunya mati, diketahui oleh sahabatnya yang lain, maka dikejarnya malaikat pencabut nyawa sampai ke langit. Bergulat dia dengan malaikat itu sampai dia rampas nyawa gurunya, nyawa kawannya itu. Kemudian dikembalikan ke dalam badan kawannya. Maka begitulah kisah mati suri guru kita. La ilaha illallah. Berantem, bergulat dengan malaikat pencabut nyawa, direbut nyawa itu. Maka kalau orang bodoh, dia akan berkata seenak mulutnya, tanpa lagi menggunakan akalnya. Yang lain mengatakan, hei neraka, kenapa kamu telan kawanku? Awas kamu ya, keluarkan tidak. Kalau kamu tidak keluarkan, aku ludahi kamu nanti. Sekali aku meludah, mati kamu. La ilaha illallah, sekali dia meludah, mati api neraka katanya. Begitu syaitan mempermainkan orang bodoh. Makanya jangan jadi orang bodoh. Jahiliyah. Akan dipermainkan.
Lihatlah Zarathustra ini. Ada pula orang yang percaya. Karena dari suatu sisi untuk sekian persen saja mungkin masuk akal pula. Kalau memang cuaca dingin, lebih dingin dari sekarang, memang air kencing itu kan hangat. Nah, disuruhnya orang berwudu pakai air kencing, padahal kencing najis. Padahal tidak sah salat kalau pakai. Kalau kita sedang dalam keadaan bernajis, berhadas. Setelah itu mulai dia mengeluarkan kata-kata tidak pantas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Tunggu. Dia pelan-pelan, dia takut-takuti orang akan datang masa yang lebih dingin dari ini, maka berwudulah dengan air kencing dan lendir perempuan dan agungkanlah api. Wa ta'dhimun niran. Agungkan api karena apa? Karena dalam masa yang sangat dingin itu, saat itulah kita sangat butuh api. Betul, memang kita butuh api untuk menghangatkan badan. Betul. Tapi ini cara dia untuk menggiring pemikiran dan keyakinan manusia. Setelah itu apa? Diajak menyembah api. Ujung-ujungnya menyembah matahari. Waqala Al-Jahiz juga mengatakan, wa min qauli Zarathustra kana Allahu wahdah. Allah itu kan sendiri. Falamma talat wahdatuhu, karena terlalu lama dia menyendiri, akhirnya dia kesepian. Fakarra fatawallat min fikrati. Tunggu. Falamma talat wahdatuhu fakkar fatawallat min fikratihi iblis. Karena begitu lama Allah sendiri, akhirnya Allah kesepian, kemudian Allah berfikir, maka dari hasil pemikirannya lahirlah iblis. Enak aja ngarang-ngarang cerita ya. Falamma mathala baina yadayhi wa arada qatlahu imtana' minhu falamma ra'a imtina'ahu wada'ahu ila muddah. Setelah iblis itu muncul di hadapan Allah, maka Allah hendak membunuhnya, tapi iblis enggak mau. Iblis menolak untuk dibunuh, maka Allah biarkan dia hidup. La ilaha illallah. Dia meremehkan kekuasaan Allah, padahal Allah fa'alul lima yurid. Allah itu maha mampu, maha kuat, maha sanggup untuk melakukan apa yang diinginkannya. Ini dia bilang ketika Allah ingin membunuh iblis, tapi iblis menolak untuk dibunuh, akhirnya Allah biarkan dia hidup. Astagfirullah. La ilaha illallah. Kita memuji Allah yang mengaruniakan kepada kita akal, kemudian Allah karuniakan kepada kita, kita bisa memfungsikan akal dengan benar. Wa qala Asy-Syaikh Abdul Farad, kemudian Imam Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, wa qad bana abidun nari laha buyutan katsirah. Maka akhirnya setelah itu para penyembah api membuat rumah-rumah api yang banyak. Fa awwalu man rassama laha baitan Afridon. Dan yang pertama menjadi arsitek rumah-rumah api namanya Afridon. Ada yang hari ini namanya Afridon? Kalau sulit untuk diganti, ganti saja dengan apa? Enggak. Kan kalau sudah namanya di ijazah, di KTP, di paspor, ganti saja dengan panggilan Abu Ahmad, Abu Abdurrahman. Ternyata Afridon ini arsitek pertama yang membuat rumah api. Dia membuat rumah pertama di Turtus dan yang lainnya di Bukhara dan di tempat-tempat lain. Setelah itu, setelah dibuat rumah api percontohan, maka akhirnya dibuatlah tipe-tipe rumah penyembahan api di berbagai tempat dan banyak sekali jumlahnya.
Wa qad kana Zaradosta wada'a naran wa za'ama annaha ja'at minas sama'. Dan Zaradosta telah meletakkan api atau menetapkan api sebagai sesuatu yang diagungkan, dan dia meyakini bahwa api itu diturunkan dari langit. Sekali lagi kita ucapkan la ilaha illallah, ikhlas dari lubuk hati kita. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah yang telah mengaruniakan kepada kita akal sehat. Kita sambung kajian kita setelah salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kita teruskan. Begitulah iblis, syaitan memperdaya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, sehingga dia tidak lagi atau mereka tidak lagi menggunakan akal sehatnya. Kemudian Syekh menjelaskan, akhirnya tergiringlah sebahagian manusia untuk menyembah matahari, menyembah bulan, bahkan menyembah malaikat. Apa kata mereka? Wa zayyana iblisu la'anahu Allah li akharin ibadatil malaikah. Syaitan mentalbis sebahagian yang lain untuk menyembah malaikat. Wa qalu, dengan mengatakan hiya banatullahi ta'ala, karena malaikat itu adalah anak-anak Allah. Karena malaikat adalah putri-putri Allah. Dalam bahasa Arab, ciri-ciri muzakkar dan muannas atau perbedaan pada umumnya, untuk yang muzakkar atau laki-laki tidak pakai ta al-marbutah. Kalau untuk muannas perempuan pakai ta al-marbutah. Maka malaikah kan pakai ta al-marbutah. Jadi kata mereka malaikat itu putri-putri Allah. Padahal kita tidak mendapatkan penjelasan kalau malaikat itu ada jenis laki-laki atau perempuannya. Itu ciri-ciri umum dalam bahasa, tapi bukan mutlak. Ya. Karena paman Nabi namanya Hamzah, pakai ta al-marbutah, tapi laki-laki. Ya. Qatadah, Abu Qatadah. Cuman pada umumnya membedakan muzakkar dan muannas itu dengan apa? Dengan ta al-marbutah. Tapi tidak semua. Jadi karena malaikah itu pakai ta al-marbutah, maka dibilangnya malaikat itu putri-putri Allah. Maka iblis mentalbis mereka supaya mereka menyembah malaikat. Bahkan dipelesetkan kemana-mana. Akhirnya sampai pula kepada penyembahan terhadap kuda dan sapi. Wa kana Samiri min qaumin ya'budunal baqar. Dan kaum Samiri itu mereka menyembah sapi. Wa ja'a fit ta'bir anna Fir'aun kana ya'budu tisan atau taisan. Dijelaskan dalam sebuah kisah bahwa Fir'aun itu menyembah kambing hutan. Ya, sebelum dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, katanya. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Caranya bagaimana? Manusia
Allah ciptakan malaikat, Allah bekali dengan akal, tidak dibekali dengan syahwat atau hawa nafsu. Allah ciptakan manusia dan jin, Allah bekali dengan akal dan syahwat. Allah ciptakan binatang, Allah bekali dengan syahwat, tidak Allah bekali dengan akal. Maka manusia yang tidak mau beriman pada Allah, punya telinga tidak mendengarkan ayat Allah, punya mata tidak melihat ayat Allah, tidak melihat kebesaran Allah, punya hati tidak mau beriman pada Allah. Siapa mereka kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi, lebih rendah lagi. Maka dalam kitab Wiqayatul Insan, Syekh Wahid Abdul Salam Bali menuturkan bahwa akal, orang pintar itu adalah orang yang mempergunakan akalnya dan mengalahkan syahwatnya. Dan yang paling pintar adalah orang yang syahwat dan akalnya ditundukkan kepada syariat. Itu yang paling pintar. Bisa dia menundukkan syahwatnya, akalnya bisa menundukkan syahwat, itu udah pintar. Tapi paling pintar lagi adalah akal dan syahwatnya dia tundukkan kepada syariat, ikut syariat. Jadi bagaimana iblis bisa mentalbis, menyesatkan mereka? Karena mereka tidak lagi mempergunakan akalnya sebagaimana mestinya. Nah, barulah kita bahas pada bagian penutup, zikru talbisihi alal jahiliyah. Bagaimana talbis iblis terhadap jahiliyah? Karena apa? Karena ketika kita membahas jahiliyah itu terkait dengan nenek moyang atau para pendahulu. Qala al-musannif dzakarna kaifa labisa alaihim fi ibadatil asnam wa min akbah talbisihi alaihim fi dzalika taqlidul aba min ghairi nadhar fi dalil kama qala Allah azza wa jalla wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi' ma anzalallah qalu bal nattabi' ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, yakni diwahyukan Allah, mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka masih mengikuti juga nenek moyang mereka? Walaupun mereka atau walaupun nenek moyang itu tidak mengetahui suatu apapun juga. Bahkan mereka tidak mendapat petunjuk. Ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Allah menjelaskan perilaku orang jahiliyah. Yakni orang jahiliyah, mereka taklid buta pada nenek moyang mereka. Jika nenek moyang mereka menyembah berhala, maka mereka mengikutinya. Ketika disampaikan kepada mereka wahyu, sembahlah oleh kalian hanya Allah, oh tidak, kami cukup untuk kami apa yang telah kami jumpai nenek moyang kami melakukannya. Bukankah sebahagian kaum muslimin hari ini ketika kita melihat amalan-amalannya, ketika kita mengetahui amalan-amalan mereka menyimpang sekali dari apa yang Allah syariatkan dan Rasul sunnahkan, ketika itu, ketika dinasihati, ketika diajak, mereka mengatakan, tidak usahlah dirubah-rubah keadaan kami, jangan ganggu kepercayaan kami, udah dari dulu udah turun-temurun kayak begini di sini, jadi kamu jangan usik-usik kami ya. Jika ada di tengah masyarakat perilaku seperti ini, padahal yang kita sampaikan adalah begini sesuai ayat Allah. Kemarin saya melihat sebuah video, kayaknya berkaitan dengan haul atau perayaan Maulid. Joget-joget di kuburan, di komplek perkuburan, pakai gamis, pakai peci haji, goyang kiri kanan depan belakang dengan mengucapkan salawat Nabi. La ilaha illallah. Ajaran apa ini? Ajaran siapa kayak begini?
Mungkin kalau ditanya, ini sudah diwariskan dari dulu. Anda siapa? Ini udah diwariskan, udah dibiasakan, udah dari dulu. Belum lahir Anda, mungkin kakek Anda belum lahir, kita udah begini di sini. Tapi coba kita menggunakan akal. Kok joget-joget di kuburan? Kok selawatan di kuburan? Nanti orang yang mau belajar Islam akan bertanya, akan bingung, oh Islam itu begitu ya? Kan begitu jadinya. Kayak gitu ya Islam ya. Semoga orang-orang di luar Islam yang sedang belajar Islam mendapat pembelajaran yang lurus, yang benar, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena begitu Islam. Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan berdasarkan kejahiliahan. Jadi ciri-ciri kejahiliahan itu mereka selalu beralasan, kami mengikuti nenek moyang kami. Kami tidak mengikuti apa yang disyariatkan. Iblis telah memperdayai sebahagian mereka, sehingga mereka berpendapat seperti pendapat golongan sebelumnya, seperti golongan ateis yang mengingkari adanya Sang Pencipta, kelompok yang mengingkari akan adanya hari berbangkit, kelompok yang mengingkari atau yang beranggapan bahwa malaikat adalah putri-putri Allah. Bahkan kelompok-kelompok yang membuat sendiri kebiasaan-kebiasaan, mencampur adukkannya dengan syariat, sehingga mereka menggeser syariat yang lurus kepada penyimpangan-penyimpangan. Kalau kita kembalikan ke pembahasan awal tadi tentang pengertian atau beberapa pengertian jahiliyah, maka jahiliyah secara khusus yakni disematkan kepada seseorang yang belum lagi beragama berdasarkan petunjuk Allah SWT, berdasarkan Al-Quran. Dia masih tergolong ke dalam perilaku-perilaku jahiliyah. Semoga mereka Allah beri petunjuk dan mereka benar-benar mengikuti petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau belajar Al-Quran, mau belajar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang-orang jahiliyah, munculnya nabi-nabi palsu. Mereka mengajak, taatlah kepadaku, aku telah beri wahyu oleh Allah. Termasuk perilaku-perilaku jahiliyah, talbis iblis terhadap orang-orang jahil. Dia datang melalui mimpi-mimpi orang yang dianggap wali-wali, orang yang dianggap wali-wali Allah. Sehingga ada seorang yang diagung-agungkan dalam sebuah sekte atau kepercayaan. Gurunya berkata, aku baru saja bertemu Rasulullah di puncak bukit. Rasulullah berkata kepadaku, nanti turunlah kamu dari bukit, dari gunung ini. Nanti kamu temui umatmu, sampaikanlah begini dan begitu. Muridnya bertanya, wahai guru, engkau ketemu Rasulullah dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga? Dalam keadaan terjaga, kayak aku ngomong sama kamu ini. Karena muridnya fanatik, iya pula katanya. Oh iyalah kalau begitu wahai guru. Jadi ciri-ciri kejahilian itu adalah fanatik buta. Gurunya kayak gitu, muridnya ikut-ikutan. Mestinya murid yang cerdas kan bukan berarti tidak punya adab kalau murid sedikit berdiskusi dengan gurunya. Wahai guru, bukankah Rasul itu sudah meninggal dan beliau sudah dikuburkan di Madinah? Apa Nabi keluar sebentar dari kuburnya dan bertemu dengan guru? Mestinya murid yang pintar begitu ngomong sama gurunya. Ini diiyakan pula. Oh iyalah guru kalau begitu. Maka muncullah aliran-aliran menyimpang. Apa ajaran yang dibawa? Apa ajaran yang diterima? Apa perkataan Nabi? Dulu pernah enggak mendapat selebaran? Saya waktu itu masih sekolah kelas 2 sanawiyah.
Tahun berapa tuh kalau kelas 2 sanawiyah? Awal-awal tahun 80. Tahun 87. Saya kelas 2 sanawiyah atau tahun 86. Saya mendapatkan selebaran. Katanya penjaga kuburan Rasulullah bernama Imam Ahmad berkata begini dan begitu kepada Rasulullah, berkata kepada beliau, umatku sudah banyak yang begini dan begitu, maka sebarkanlah perkataan ini, nanti beberapa hari setelah itu engkau akan mendapatkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Jika kamu tidak menyebarkannya, maka engkau akan mendapat musibah beberapa hari yang akan datang. Banyak pula orang yang percaya. La ilaha illallah. Begitulah iblis mentalbis. Nah, itu orang jahiliyah namanya, fanatik buta kepada orang yang diagung-agungkan. Jadi perilaku jahiliyah adalah perilaku yang jauh dari syariat Allah. Maka bisa jadi orang yang mengaku sebagai muslim, tata cara ibadahnya, keyakinan-keyakinannya tidak berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sungguh dia telah menerapkan perilaku jahiliyah karena jauh dari tuntunan syariat. Dalam syariat Islam, Rasulullah itu beribadah sampai akhir hayat. Ketika Rasul sakit, tidak bisa lagi jadi imam. Sebelum beliau meninggal, siapa jadi imam? Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa? Rasul jadi jamaah, tetap salat sebagaimana firman Allah dalam surah apa ya? Bunyi ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr. Sembahlah Allah wahai Muhammad sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin ini maknanya, carilah di semua kitab tafsir, maknanya al-maut. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Tapi iblis mentalbis orang-orang bodoh. Makna yakin di sini adalah sembahlah Allah sampai kamu merasa bahwa Tuhan itu adalah Allah, sampai kamu merasa yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah. Maka tidak aneh kalau kita bertemu dengan orang, Ustadz, saya sudah selesai sholat semenjak 4 tahun yang lalu. Dia sudah selesai sholatnya 4 tahun yang lalu. Kenapa? Karena sudah yakin bahwa Tuhan yang patut disembah itu adalah Allah. Jadi sudah sampai pada tahap yakin. Karena dalam Al-Quran, sembahlah Allah sampai datang al-yakin. Dia terjemahkan secara harfiah. Padahal Al-Quran itu butuh kepada tafsir. Maka al-yakin di sini adalah kematian, yakni memang yakin akan mati, tidak ada ragunya, tidak ada keraguan. Dan bukti, Rasulullah membuktikan tafsir dari ayat itu bahwa Rasulullah beribadah sampai akhir hayatnya. Iblis, syaitan mentalbis, mempelesetkan seseorang, beribadahlah pada Allah sampai datang keyakinan, yakni kamu sudah yakin bahwa Allah adalah sang pencipta. Kalau sudah sampai pada tahap itu, nggak perlu lagi kamu sholat. Maka aku sudah selesai sholat Ustaz semenjak 4 tahun yang lalu. Hati-hati kita dengan perilaku-perilaku iblis, perilaku-perilaku orang jahiliyah, jauh menyimpang dari ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kejahiliahan. Semoga Allah memudahkan mereka untuk menerima kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kaum muslimin untuk menerima dakwah Islam. Karena jarak kaum muslimin dengan Rasulullah sangat jauh. Tapi kesempatan dan kemudahan Allah berikan. Akal masih belum Allah cabut. Maaf ya, kecuali kalau sudah gila maka tidak dibebankan lagi oleh Allah. Selagi masih sehat, masih besar kesempatan untuk kembali ke jalan yang lurus, keluar dari lumpur kejahiliahan. Beragamalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, karena akal sehat akan mengatakan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Rasulullah diwajibkan oleh Allah menyampaikan Al-Quran itu. Tindak tanduk Nabi dalam beribadah pada Allah sesuai dengan syariat. Allah telah memastikan Nabi terjaga, terpelihara dari dosa. Berarti seluruh tindak tanduk Nabi adalah berdasarkan wahyu. Maka ibadah kita kepada Allah benar-benar ibadah menurut contoh dan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkataan seseorang yang memfungsikan akalnya,
Itulah perkataan seseorang yang akalnya sehat walafiat, dan belum tentu semua orang bisa memfungsikan seperti ini. Hanya kita berharap kepada Allah. Allah lah yang mengendalikan hati dan pikiran makhluknya. Semoga saudara-saudara kita kembali ke jalan yang lurus. Mereka menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas, tidak lagi menyekutukan Allah, yang mukhlis, yang mukhlas, sehingga mereka juga menjadi hamba-hamba yang mengikuti Rasulnya dengan lurus, sehingga di setiap para penceramah, khatib memulai khutbah dan ceramahnya, mereka mendoakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Didoakan ya, semoga mendapat salawat dan salam, kesejahteraan, terutama atau diantaranya kepada umat Nabi Muhammad yang mengikuti ajarannya dengan lurus sampai datangnya hari kiamat nanti. Demikian pembahasan kita tentang tipu daya setan atau setan memperdayai kaum jahiliyah. Berarti kesimpulannya, kita melawan setan iblis dengan ilmu. Supaya apa? Supaya kita keluar dari lumpur jahiliyah, menjadi orang yang berilmu. Allah akan tinggikan derajat orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan orang-orang beriman di antara kamu dan berilmu beberapa derajat. Hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama orang yang melihat dengan yang tidak melihat? Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Kata Allah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu pasti jawabannya tidak sama. Orang yang mengetahui, orang yang berilmu, itulah yang Allah tinggikan derajatnya. Terserah kita. Kita mau masuk golongan orang yang ditinggikan atau orang yang direndahkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.